Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita punya dokumen yang menarik banget nih. Isinya tentang profil lulusan yang ideal di Indonesia. Ini hasil dari konsep pembelajaran mendalam. Jadi bukan sekedar tahu, tapi benar-benar paham dan bisa menerapkan gitu ya. Ada 8 dimensi kunci yang dijelaskan di sini. Nah, misi kita kali ini mau coba bedah ke 8 dimensi ini. Kita lihat intinya apa dan kenapa sih ini relevan buat Anda tahu. Pernah kepikiran nggak lulusan yang dicari itu yang kayak gimana persisnya? Yuk kita coba gali bareng, kita akan coba kelompokkan ya biar lebih mudah dipahami. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, fondasi karakter dan spiritual. Dimensi pertama itu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini gimana ya, bukan cuma soal kita percaya Tuhan gitu, tapi lebih ke bagaimana itu kelihatan di akhlak kita sehari-hari. Ya kasih sayang, tanggung jawab, menjaga hubungan baik sama sesama, sama alam juga. Ya, yang menarik di sini itu penekanannya pada penghayatan nilai-nilai itu. Jadi bukan sekedar pengetahuan teori agama aja, tapi gimana nilai spiritual itu beneran hidup dalam tindakan kita. Membentuk karakter gitu. Ada integritas lah antara apa yang diyakini sama yang dilakuin. Betul sekali. Nah, ini nyambung erat kan ke dimensi kedua, kewargaan. Ini juga bukan cuma hafal Pancasila atau ikut upacara bendera, tapi lebih ke rasa cinta tanah air yang nyata. Misalnya peduli sama lingkungan sosial, taat sama aturan, terus ikut mikirin solusi buat masalah bareng. Tentunya landasannya nilai Pancasila ya, kayak gotong royong, keadilan. Jadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab gitu. Ya, fondasi karakter dan kesadaran sosial ini penting banget ya. Kayak jadi dasar yang kuat. Tanpa itu, mungkin kecerdasan atau skill lain jadi kurang terarah tujuannya. Nah bener, dari fondasi itu kita geser sedikit ke cara berpikir lulusan yang diharapkan. Ada penalaran kritis. Ini bukan sekedar pintar ya, tapi lebih ke mampu mikir logis. Bisa analisis informasi secara mendalam, terus mengevaluasi argumen, termasuk argumen kita sendiri, baru deh ambil keputusan berdasarkan bukti. Di zaman sekarang banyak info simpang siur, ini krusial banget kan? Tepat. Kemampuan ini kayak filter internal gitu ya. Jadi bisa bedain mana info yang benar, mana yang bias atau hoax. Ini juga soal keterbukaan pikiran sih. Mau lihat sudut pandang lain sebelum kita ambil sikap. Tantangannya ya, gimana menerapkan ini terus-menerus. Setuju. Dan melengkapi penalaran kritis, ada kreativitas. Ini menarik nih. Seringkali orang mikir kreativitas itu cuma seni ya, padahal ini lebih luas loh. Ini tentang kemampuan kita menghasilkan ide-ide baru yang orisinil. Melihat masalah dari banyak sisi, terus nemuin solusi yang nggak cuma unik, tapi juga efektif, bawa dampak positif. Istilahnya, berpikir out of the box buat kemajuan. Lanjut ya, gimana kemampuan berpikir tadi diterapkan pas interaksi sama orang lain, masuk ke dimensi kolaborasi, kemampuan kerjasama yang efektif, bisa bangun tim yang solid, bagi peran, saling hargai kontribusi, demi tujuan bareng pastinya. Gotong royong tapi dalam konteks modern gitu ya. Dan kolaborasi yang bagus, ini sering banget bergantung sama dimensi berikutnya. Komunikasi ya. Ya, komunikasi. Gimana ide kita bisa tersampaikan dengan jelas? Terus gimana kita dengerin dan coba pahami sudut pandang orang lain? Gimana bangun dialog dua arah yang konstruktif? Tanpa ini, kolaborasi bisa macet total. Tepat. Komunikasi di sini bukan cuma bisa ngomong lancar ya, tapi juga benyerin aktif, pakai empati. Ini kunci buat bangun hubungan dan pemahaman bersama. Oke, terakhir nih kita lihat aspek pengembangan diri. Ada kemandirian. Ini soal tanggung jawab sama proses belajar kita sendiri, punya inisiatif, nggak gampang nyerah kalau ada hambatan, gigit pokoknya buat capai tujuan. Ciri pembelajar seumur hidup ya ini. Menariknya, kemandirian ini kan perlu diimbangi sama kolaborasi tadi. Oh iya, benar juga. Kapan kita harus jalan sendiri, kapan harus kerja bareng tim. Ini butuh kedewasaan ya, lihat situasi. Ini bukan cuma soal fisik harus bugar terus ya, tapi juga keseimbangan antara sehat fisik sama mental. Well-being lah istilah kerennya. Biar bisa produktif dan ya hidupnya optimal gitu. Kedelapan dimensi ini, mulai dari iman, kewargaan, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, komunikasi, mandiri, sampai sehat, kalau kita lihat barengan, ini bukan sekedar daftar checklist loh.
Semuanya saling kait. Tujuannya ya membentuk manusia Indonesia yang utuh dan seimbang. Punya karakter kuat, cerdas secara intelektual dan sosial, terus punya kesadaran diri dan lingkungan yang oke juga. Jadi, apa ya artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Profil ini kan gambaran sosok pembelajar dan lulusan yang diharapkan bisa hadapi tantangan zaman. Punya akar spiritual dan kebangsaan yang kuat, bisa mikir tajam dan inovatif. Cakap kerjasama dan komunikasi. Iya, tangguh secara pribadi dan juga sehat lahir batin. Komplit lah. Ini mungkin bisa jadi bahan refleksi juga ya buat Anda. Dari 8 dimensi tadi, kira-kira aspek mana sih yang paling terasa relevan? Atau mungkin perlu Anda kembangkan lebih jauh lagi, baik itu dalam pendidikan formal atau mungkin di kehidupan sehari-hari. Dan gimana Anda melihat kaitan antar dimensi ini dalam pengalaman Anda sendiri? Wah, pemikiran yang menarik banget tuh buat dibawa pulang dan direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini ya.